Om Swastiastu. Halo, selamat siang anak-anak. Masih semangat belajar? Ibu harap masih ya. Ini kan hari Senin, semangat pagi. Ya, jadi pada pertemuan kali ini Ibu akan melanjutkan materi untuk kalian. Ya, jadi kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang yang namanya materi. Ya, jadi ingat materi itu bukan lagi pelajaran, tapi materi dalam kimia. Itu dimaksud adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan juga menempati ruang. Ya, dan ingat materi itu terdiri dari dua macam. Ada disebut sebagai zat tunggal, ada juga yang disebut sebagai campuran. Ya, Nana ya. Nah, pada pertemuan kali ini yang akan Ibu bahas itu adalah tentang pemisahan campuran seperti apa yang sudah Nana lihat di slide. Ya, judulnya adalah pemisahan campuran. Di sini pada pemisahan campuran, sebelum masuk ke pemisahannya, kita harus mengetahui tentang yang namanya jenis-jenis campuran. Ya, kalau minggu lalu yang Ibu sampaikan tentang campuran itu, dia dapat dibedakan menjadi dua. Ada yang namanya homogen, ada juga yang namanya heterogen. Tetapi pada pertemuan kali ini, untuk yang namanya campuran homogen dan heterogen ini, ternyata dia juga dapat dibedakan lagi anak-anak. Ya, dibedakan jadi berapa, Bu? Aduh, pusing saya, Bu. Dibedain terus, Bu. Banyak dong. Tenang. Ya, dibedainnya secara perlahan-lahan kita jelasin. Ya, Nana, ya. Secara perlahan-lahan kita belajar. Jangan stres dulu. Ya, jangan stres dulu. Kita mulai dari yang namanya pemisahan. Ya, seperti judulnya adalah pemisahan campuran. Terus next, masuk ke yang namanya jenis-jenis campuran. Ya, sorry ya kalau Ibu bicaranya kecepatan anak-anak ya. Terus di pemisahan campuran ini kita mulai dari yang pertama. Ada yang disebut sebagai larutan. Apa itu larutan? Bukan larutan cap kaki 3, bukan juga larutan cap badak. Kebiasaan ya, kalau anak-anak Ibu tanya, Bu, anak-anak tahu nggak larutan itu apa? Tahu, Bu, apa? Larutan cap kaki 3, larutan cap badak. Bukan itu. Yang Ibu maksud bukan mereknya anak-anak, tapi yang Ibu maksud itu larutannya itu apa sih pengertian dari larutannya? Apa yang kalian minum itu? Nah ini, perlu kalian ketahui yang namanya larutan itu merupakan suatu percampuran, ya, suatu campuran suatu zat A maupun zat B dan zat-zat lainnya yang dimana ketika dia dicampur, dia bersifat homogen. Ya, bersifat homogen berarti dia tidak dapat dilihat secara mendasar mana zat A, mana zat B. Kenapa? Karena dia sudah terlarut di dalamnya. Nah, ada di sini penjelasannya. Kata terlarut perlu lagi kalian ketahui. Yang namanya larutan, ya, secara umum yang namanya larutan, dia dapat dibedakan menjadi dua macam. Bukan dibedakan sih secara umum, tapi di sini dia memiliki dua sifat ya Nana ya, sorry. Larutan itu punya dua sifat, ada yang disebut dengan zat pelarut, ada juga yang disebut sebagai zat terlarut. Ya, jadi apabila ketika kalian mencampurkan zat A dengan zat B, dan kalian menemukan jumlah yang berbeda, pasti jumlahnya berbeda. Apabila zat A jumlahnya lebih sedikit, ya, apabila zat A jumlahnya sedikit, itu disebut sebagai zat terlarut. Contoh, nanti kalian mau nyampurin air sama gula. Ya, air sama gula kalian campur aduk jadi satu. Nggak bisa dong kalian bedain mana yang namanya air, mana gulanya. Nggak bisa, nggak ada yang ngendap-ngendap tuh nggak ada anak-anak. Jadi nggak bisa dibedain banget kan. Nah, gula itu ukurannya 1 sendok anak-anak. Tapi kalau air bisa sebanyak-banyaknya kalian mau pakai. Ya kan? Nah, di sini perhatikan lagi. Untuk yang zat gula, ya, untuk yang gula ini dengan takaran 1 sendok dengan ukuran yang lebih kecil, ya, atau massa yang lebih kecil, itu nanti akan disebut sebagai zat terlarut. Ya, jadi zat yang ukurannya lebih sedikit dari zat lainnya itu nanti akan disebut sebagai zat terlarut. Nah, berbeda dengan si air. Si air ini kapasitasnya banyak, jelas. Kalau kapasitasnya sedikit, nanti
untuk pelarutan itu nggak bakalan terjadi, anak-anak. Jadi di sini ada yang namanya kapasitas airnya itu tak terhingga. Terserah mau pakai 1 gelas, kayak mau pakai 1 ember, kayak terserah kalian. Ya, nah zat yang ukurannya lebih banyak ini disebut sebagai zat pelarut. Ya, jadi si gula disebut sebagai zat terlarut, si air disebut sebagai zat pelarut. Ya, tetapi ketika dia dicampurkan dan dia diaduk menjadi satu dan tidak dapat dilihat secara kasat mata, mana gula, mana air, itu disebut sebagai larutan. Ya, paham ya? Nah, next. Berikutnya kita masuk ke bagian yang kedua dari campuran. Ada yang disebut sebagai koloid. Nah, koloid ini ada lagunya, anak-anak. Kok bisa ada lagunya, Bu? Iya, Ibu minta kakak kelas kalian semester lalu untuk buat lagunya. Lagunya ada di channel Ibu. Nah, nanti Ibu sediain linknya di bawah. Kalian silakan pelajari lagunya itu, ya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk lebih memahami apa itu koloid. Bu, kok koloid aja sih yang harus saya pahami? Emang larutan? Enggak. Note buat kalian. Untuk yang namanya koloid, itu merupakan suatu jenis campuran yang dimana akan selalu muncul ya dalam setiap soal UN nanti, anak-anak. Pasti ada aja yang muncul. Bukan UN, USBN maksud Ibu. Ya, itu selalu muncul nanti dia. Ya, jadi dari tahun ke tahun yang namanya koloid itu selalu muncul. Jadi kalau kita membahas tentang pemisahan campuran, ya, yang namanya koloid itu nanti akan muncul. Jadi mohon dipelajari dengan baik. Ya, perlu kalian ketahui di sini yang namanya koloid itu merupakan sesuatu yang dimana dia adalah peralihan. Ya, peralihan dari yang disebut larutan dengan suspensi. Ya, koloid itu apa, larutan itu apa, suspensi itu apa. Ya. Jadi, kalau yang namanya larutan dia bersifat homogen, kalau yang namanya suspensi dia bersifat heterogen. Sedangkan koloid itu bukan homogen dan heterogen, tapi dia adalah peralihan antara homogen dan heterogen. Paham? Aduh, Bu, pusing saya, Bu. Poinnya gini. Yang namanya koloid itu merupakan kalau dibilang larutan, enggak. Kalau dibilang suspensi juga enggak. Ya, itu koloid ya. Contohnya apa? Sirup. Sirup tuh cair enggak? Cair. Tapi agak kental enggak? Iya, dia juga agak kental. Itu nanti disebut sebagai koloid. Itu yang disebut sebagai koloid, anak-anak. Ya, di sini yang namanya koloid itu dia ada 4 jenis. Ada yang pertama disebut sebagai efek tindal. Ya, efek tindal ini bisa kalian lihat dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan sekarang anak-anak tuh kalian pasti dong pernah pergi keluar malam naik motor sendiri. Ketika kalian berada di ruangan yang maksudnya di jalan yang gelap, terus kalian senteri jalan tersebut dengan cahaya lampu motor kalian atau mobil kalian, kalian akan melihat biasan-biasan debu di depan cahaya itu. Ya. Nah, biasan-biasan debu tersebutlah disebut sebagai koloid dengan melalui proses efek tindal, gitu namanya. Ya. Terus berikutnya nanti ada yang disebut sebagai gerak Brown. Ya. Yang kedua, bagian koloid yang kedua ada yang disebut sebagai gerak Brown. Apa itu gerak Brown? Gerak Brown itu merupakan suatu gerakan yang dimana antara partikel A dengan partikel B itu dia selalu bergerak acak. Tidak bisa digabung, selalu dia ngacak, dia bergerak bebas di udara kayak kayak angin. Ya, bebas ngacak dia. Mau bergerak mana tidak menempati ruangan. Ya, itu disebut sebagai gerak Brown. Partikel-partikelnya bergerak secara acak. Ya. Terus berikutnya yang ketiga ada yang disebut sebagai absorpsi. Apa itu absorpsi? Absorpsi ini merupakan suatu peristiwa dari koloid yang dimana sering dipergunakan untuk penyaringan air atau penjernihan air, anak-anak. Ya, jadi di PDAM itu biasanya kan selalu ada yang namanya istilah penjernihan air.
Ya, selain di PDAM pasti untuk di apa namanya pabrik-pabrik air itu sebelum air itu langsung dikemas, dia pasti akan dijernihkan dulu anak-anak. Nah, peristiwa penjernihannya ini nanti akan disebut sebagai peristiwa adsorpsi melalui proses koloid anak-anak. Ya. Terus berikutnya yang terakhir nanti ada yang disebut sebagai elektroforensis. Ya, elektroforensis ini merupakan suatu peristiwa yang dimana sangat-sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terutama dalam bidang kesehatan anak-anak. Yang pertama, elektroforensis itu dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang A ada disebut sebagai koagulasi. Apa itu koagulasi? Penggumpalan, pengendapan suatu senyawa koloid. Ya, terus yang B. Untuk yang B nanti ada yang disebut sebagai koloid pelindung. Apa itu koloid pelindung, Bu? Koloid pelindung itu merupakan suatu jenis koloid yang berfungsi untuk melindungi koloid lainnya agar tidak tersebar. Contoh, anak-anak pernah lihat nggak sih nenek atau kakeknya tuh di rumah pakai semir rambut atau cat rambut yang merek Tancu atau merek apapun itu? Nah, kalau anak-anak pernah lihat yang namanya merek Tancu, nanti akan anak-anak diberikan 2 jenis cairan di dalamnya. Ada cairan putih, ada cairan hitam. Yang cairan putih itu otomatis disebut sebagai larutan nanti anak-anak. Ya, kenapa? Dia sangat-sangat cair dia. Tapi yang kedua, yang putih ini apa? Apa fungsinya? Ini disebut koloid. Dia teksturnya cair tapi agak kental-kental dikit. Itu dipergunakan untuk mencampur cat yang warna hitam ini diaduk jadi satu. Tujuannya adalah untuk memperkuat senyawa koloid tersebut dan tidak memecah yang namanya partikel-partikel koloid di dalamnya. Jadi dia berfungsi untuk memperkuat dan tidak memecah partikel-partikel koloid di dalamnya. Jadi sehingga senyawa koloid itu lebih kuat jadinya itu pada semir rambut. Ya, itu biasanya disebut sebagai koloid pelindung. Nah, terus berikutnya yang ketiga nanti ada yang disebut sebagai dialisis. Dialisis ini merupakan suatu peristiwa atau suatu kejadian yang dimana suatu jenis koloid yang dimana dipergunakan untuk mencegah terjadinya koagulasi atau mencegah terjadinya peristiwa penggumpalan. Ya, jadi kalau kalian perhatikan dalam keadaan sehari-hari ada yang disebut dengan istilah cuci darah anak-anak. Ya, jadi kalau kalian tahu nanti istilah cuci darah itu seperti apa sih? Kenapa darahnya harus dicuci? Perlu anak-anak ketahui, yang namanya darah kalian itu selalu terbentuk setiap 110 hari anak-anak. Ya, setiap 110 hari itu darah kalian itu akan dirombak menjadi sel-sel darah baru. Darah ini tentunya adalah hemoglobin atau sel darah merah. Ya, itu selalu dibentuk setiap 110 hari. Jadi usia dari sel-sel darah kalian itu akan berbeda. Di sel darah yang tua itu akan dirombak. Nah, di sini tapi tidak semua orang bisa merombak sel darah merahnya dengan baik anak-anak. Kenapa? Karena ada beberapa orang yang mengalami peristiwa kelainan. Istilahnya nanti ada istilah sakit jantung. Ya anak-anak ya. Dan juga ada istilah ginjal, terutama di ginjal anak ya. Untuk penyakit ginjal, ya itu biasanya orang-orang tersebut akan mengalami peristiwa cuci darah. Ya, kenapa Bu di ginjal penyakit ginjal tuh harus cuci darah? Karena di sini ya namanya ginjal itu berfungsi untuk merombak sel-sel darah merah kalian yang tua dan membentuknya menjadi sel-sel darah yang baru lagi. Nah, dari sel-sel darah merah itulah muncul yang namanya urin kalian. Ya, tapi di sini kalau ginjal kalian bermasalah, untuk memperlancar segala proses yang ada dalam tubuh kalian itu, kalian harus mengalami yang namanya cuci darah. Proses cuci darah ini akan melalui proses dialisis. Apa itu dialisis? Dialisis merupakan bagian dari senyawa koloid yang dimana berfungsi untuk mengambil atau menghilangkan muatan-muatan koloid di dalamnya. Ya, jadi karena pada peristiwa darah kalian itu pasti ada yang menggumpal anak-anak. Ya, nah untuk menghilangkan gumpalan-gumpalannya itulah diperlukan proses
dialisis atau proses koloidnya ini diambil penggumpalan-penggumpalannya agar tidak terjadi koagulasi, agar tidak mengendap lagi. Ya, itu ada peristiwanya nanti. Ya, itu untuk yang namanya dialisis. Nah, itu adalah bagian-bagian dari koloid anak-anak. Jadi, segala sesuatu yang ada dalam tubuh kita ini, segala sesuatu yang ada di bumi ini, itu semuanya merupakan suatu jenis unsur-unsur yang kalian yang kalian pelajari saat ini. Ya. Terus, berikutnya, yang ketiga, nanti ada yang disebut sebagai suspensi. Seperti tadi yang sudah Ibu sampaikan, yang namanya suspensi itu merupakan ya suatu campuran yang bersifat heterogen. Ya, kalau larutan bersifat homogen, koloid peralihan suspensi itu bersifat heterogen. Contohnya apa? Contohnya air sama pasir kalian campur jadi satu. Homogenkah dia? Tidak. Itulah yang disebut sebagai suspensi. Ya. Itu sedikit penjelasan pada pertemuan kali ini anak-anak. Nah, berikutnya ada tugas yang harus kalian lakukan ya. Dan perlu kalian ketahui ya, di sini juga Ibu menyediakan video buat anak-anak. Jadi, kita akan tampilin videonya dulu anak-anak ya. Kita coba tampilin videonya. Dah. Nah, itu tugasnya nanti ya. Tapi sebelumnya di sini ini ada penjelasan tentang ada sedikit gambaran anak-anak ya mengenai penjelasan di pertemuan berikutnya. Jadi di pertemuan berikutnya kita tidak membahas lagi tentang koloid, suspensi dan campuran, tetapi masuk ke jenis-jenis pemisahan campuran. Jadi di sini ada 8 macam jenis pemisahan campuran yang harus kalian bahas dan kalian pelajari sendiri anak-anak ya. Nanti akan ada video dari Ibu, video selanjutnya anak-anak ya, untuk yang namanya jenis pemisahan campuran ya. Nah, di sini kita mulai ya dari ini. Definisi larutan ya. Larutan didefinisikan sebagai campuran dua zat atau lebih yang membentuk satu macam fase homogen, dan sifat kimia setiap zat yang membentuk larutan tidak berubah. Fase homogen artinya tidak ada kecenderungan zat-zat dalam larutan terkonsentrasi pada bagian-bagian tertentu, melainkan menyebar secara merata di seluruh campuran. Sifat kimia zat dalam larutan tetap, tetapi sifat fisikanya bisa berubah. Contoh, larutan dari alkohol dan air. Sifat fisika dan kimianya tidak berubah. Larutan garam dan air, sifat fisika garam berubah dari kristalin padat menjadi ion-ion, tetapi sifat kimianya tidak berubah. Di dalam larutan terdiri dari dua komponen, yaitu pelarut dan zat terlarut. Pelarut adalah zat yang digunakan sebagai media untuk melarutkan zat lain. Pada umumnya, pelarut adalah komponen terbesar di dalam larutan. Zat terlarut adalah komponen yang memiliki jumlah lebih sedikit dalam sistem larutan. Pelarut memiliki struktur sifat fisika yang tidak berubah, melainkan zat terlarut bisa berubah. Komposisi larutan menyatakan zat-zat di dalam campuran tersebut. Untuk menentukan komposisi ini, kita perlu menggunakan istilah kadar atau konsentrasi. Kadar larutan bisa dinyatakan dalam berbagai macam satuan, seperti persen berat, persen volume, atau bagian per sejuta. Persen berat menyatakan berat zat terlarut terhadap berat keseluruhan larutan. Secara matematis, persen berat dirumuskan sebagai berat zat terlarut dibagi berat zat total larutan dikalikan 100%. Contohnya, dalam suatu larutan logam, emas sebanyak 300 gram dan perak 200 gram dilarutkan dalam pelarut seberat 1900 gram. Berapa persen berat emas? Total berat larutan adalah 2400 gram. Maka persen berat emas adalah 300 dibagi 2400 kali 100% sama dengan 12,5%. Persen volume menyatakan fraksi volume zat terlarut terhadap total volume larutan. Secara matematis, ini dirumuskan dengan volume zat terlarut dibagi volume zat total larutan dikalikan 100%. Contohnya, 10 ml alkohol dilarutkan dalam 100 ml air. Persen volume alkohol adalah 10 dibagi total volume 110 ml dikalikan 100% sama dengan 9,09%. Untuk menyatakan kadar suatu zat yang sangat sedikit, digunakan satuan bagian per sejuta atau BPJ.
atau di dalam bahasa Inggrisnya, part per million ppm. BPJ suatu zat dirumuskan, kadar zat terlarut dibagi kadar pelarut dikali 10⁻6 BPJ. Kadar ini bisa berupa berat atau volume, asalkan keduanya memiliki satuan yang sama. Contohnya, air kolam renang sebanyak 100 liter memiliki kaporit sebanyak 75 mg. Berapa kadar kaporitnya? Kadar pelarut adalah 100 liter. Massa jenis air 1 gram per mil. Berarti berat pelarut ini adalah 100.000 gram. Berat kaporit adalah 75 mg atau 0,075 gram. Maka kadar kaporitnya itu 0,075 dibagi 100.000 kali 10⁻6 sama dengan 0,75 BPJ. If you like this video, please like, comment, and subscribe. It really helps a lot, and see you next time. Untuk lebih memahami seperti apa sih penjelasannya Ibu tadi ya tentang definisinya. Sorry, ini nggak bisa di-break. Sebentar ya. Oke, ini kita mulai dulu deh. Jadi koloid dulu ya. Campuran larutan yang kita ketahui secara jelas ada dua macam, yaitu campuran homogen atau larutan sejati dan campuran heterogen atau suspensi. Pada campuran homogen, semua partikel yang larut dan menghasilkan satu fasa yang tidak dapat dipisahkan. Pada suspensi, partikel-partikel ini tidak larut dan kedua fasa dapat dipisahkan. Di antara kedua jenis campuran ini, ada yang disebut dengan koloid. Koloid ini merupakan satu fasa tidak terpisah, tetapi partikelnya tidak sekecil larutan sejati. Contoh koloid dalam kehidupan sehari-hari adalah saus tomat dan aerosol. Dalam sistem koloid, partikel koloid disebut dengan fasa terdispersi dan mediumnya sebagai medium pendispersi. Jadi di sini ada yang namanya fase terdispersi dan medium pendispersi. Sistem koloid memiliki beberapa sifat dan berbeda dari larutan sejati. Yang pertama, gerak Brown. Jika kita mengikuti gerak partikel koloid dengan mikroskop, kita akan menemukan ini bergerak secara acak. Gerakan partikel acak ini disebut dengan gerak Brown. Robert Brown, seorang penggagas gerak Brown ini, tidak dapat menjelaskan kenapa partikel bergerak secara acak. Akhirnya, pada tahun 1905, Einstein menunjukkan bahwa gerakan Brown ini terjadi karena tumbukan partikel yang tidak merata. Jadi pertamanya harus ada ilmuwan dulu ya. Yang kedua, efek Tyndall. Efek Tyndall adalah ketika sistem koloid disinari oleh suatu cahaya. Koloid ini tidak akan ditembus cahaya tetapi dihamburkan. Jadi, kalau pada larutan sejati cahaya ini akan tembus, pada koloid cahaya ini akan dihamburkan. Hal ini terjadi karena ukuran partikel koloid relatif besar sehingga memantulkan cahaya yang jatuh padanya. Yang ketiga, adsorpsi. Zat-zat yang terdispersi dalam koloid dapat memiliki sifat listrik pada permukaannya. Partikel ini menimbulkan gaya van der Waals sehingga dapat mengikat partikel-partikel zat asing. Gejala penempelan zat asing ini disebut dengan adsorpsi. Zat-zat yang terikat secara adsorpsi akan membentuk lapisan yang tebalnya sekitar 1-2 partikel. Jika partikel ini mengadsorpsi anion, maka sistem koloid akan bermuatan negatif. Jika yang diabsorpsi adalah kation, sistem koloid akan bermuatan positif. Nanti ada istilah anion dan kation, ada positif, ada negatif. Yang keempat, elektroforesis. Partikel koloid dapat memiliki suatu muatan sehingga zat tersebut dapat bergerak ke arah elektrode yang berlawanan muatan. Migrasi partikel koloid ini disebut dengan elektroforesis. Contoh penggunaan elektroforesis ini adalah dalam industri mobil. Pada saat mobil mau dicat, badan mobil dialiri muatan listrik yang berlawanan dengan muatan yang terdapat pada cat. Akibatnya cat ini akan menempel lebih kuat. Sifat yang terakhir adalah dialisis. Dialisis adalah sebuah teknik pemurnian koloid yang berdasarkan pada perbedaan ukuran partikel. Dialisis dilakukan dengan menempatkan sistem koloid dalam kantong yang memiliki membran semi-permeabel. Selanjutnya, membran ini direndam pada air. Ion-ion pada medium pendispersi lebih kecil daripada partikel koloid, sehingga ion ini dapat pindah dan keluar dari sistem koloid. Partikel koloid akan tetap berada dalam kantong membran. Yang dimana dia dapat dimasuki oleh semua partikel zat. Ada pertanyaan? Langsung email aja ke smarterindo@yahoo.com atau bisa ke Facebook atau ACC. Semi-permeable itu adalah suatu partikel yang dimana tidak dapat dilalui oleh semua jenis zat. Itu nanti ya, perbedaan antara partikel permeable dengan semi-permeable.
Oke. Nah, itu sedikit tentang video penjelasannya Nana ya. Ini nggak bisa di back karena tadi Ibu kelupaan.